Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah biografi R.A. Kartini beserta peranannya dalam pendidikan yang akan kami sajikan dalam video ini. Tujuan dari dibuatnya video ini tak lain adalah sebagai tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Asyari SPD MPD, Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Raden Ajeng Kartini atau biasa kita sebut dengan R.A. Kartini. Tentu masyarakat Indonesia sudah mengenal beliau. Beliau merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Beliau adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender dan pejuang wanita terhadap pendidikan perempuan. Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat merupakan nama lengkap R.A. Kartini. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah yang mana beliau merupakan putri dari seorang kiai yang ada di Telukawur, Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Raden Ajeng Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgi Djojo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri sebelumnya. Dari pernikahan tersebut, Kartini dan suaminya mendapatkan seorang anak pertama sekaligus terakhir, Susila Djojo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Raden Ayu Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Garis keturunan Raden Ajeng Kartini yang masih seorang bangsawan menjadikan Raden Ajeng Kartini berhak memperoleh pendidikan hingga ia mengenyam pendidikan di ELS. Dari sinilah beliau belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah umur 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena ia sudah bisa dipingit. Peraturan dari kolonel Belanda ini tak lain adalah untuk membatasi kesempatan belajar bagi warga pribumi, terkhusus wanita. Berdasarkan adat, umur 12 tahun adalah waktunya untuk anak perempuan dipingit, tetap di rumah dan menunggu seseorang datang melamarnya. Dari sinilah Kartini berpikir bahwa pentingnya pendidikan bagi para wanita, kesetaraan gender antara pria dan wanita. Kartini dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai tokoh pembaru di bidang pendidikan perempuan yang memiliki terobosan dalam mengajarkan pentingnya arti pendidikan bagi perempuan. Perjuangannya tersebut berhasil memberikan perubahan bagi perempuan menuju pemikiran yang lebih maju, bahwa semestinya perempuan juga harus memiliki peranan penting dalam lingkungan sosial mereka. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan akan berpengaruh dalam pola pikir, dalam berkeluarga, cara mendidik anak, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam keluarga. Tujuan pendidikan perempuan Kartini. Yang pertama, menjadikan perempuan sebagai perempuan yang cakap dan bijak. Hal ini karena pemikiran Kartini yang menganggap bahwa perempuan di kemudian hari akan menjadi seorang ibu. Menurut Kartini, menjadi seorang ibu diperlukan pendidikan yang lebih sebagai modal. Selain itu, melalui pendidikan, anak-anak memenuhi panggilan budi dalam masyarakat terhadap bangsa yang akan mereka kemudikan. Selanjutnya, dengan didapatkannya pendidikan bagi perempuan, hal ini akan bermanfaat bagi kesanggupan menjalankan kewajiban dalam masyarakat nantinya. Yang terakhir, dengan perempuan mendapatkan pendidikan sebagaimana semestinya, itu akan menjadikan bentuk cinta terhadap tanah air. Bentuk kontribusi Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh peran beliau dalam pendidikan.
Salah satu contohnya ialah dengan dibangunnya sekolah khusus wanita dan mendirikan perpustakaan bagi anak-anak perempuan di sekitarnya. Peran Kartini dalam pendidikan. Yang pertama, perjuangan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Hal ini dilatar belakangi banyaknya rakyat Indonesia pada saat itu yang terlantar dan buta huruf, karena pendidikan saat itu amat sangat menyedihkan. Yang kedua, banyak menyerukan tentang perjuangan terutama dalam pendidikan agar perempuan itu terdidik. Yang ketiga, Kartini sangat berharap perempuan dapat melepas diri dari kungkungan budaya feodalisme. Hal ini berkaitan dengan perjuangan Kartini yang memang terpusat pada permasalahan perempuan akibat kungkungan budaya feodalisme yang begitu kuat. Peran yang keempat, yaitu pemikiran Kartini mengenai pendidikan kaum wanita. Kartini menganggap bahwa pendidikan tidak perlu menjadi hak istimewa pria. Selanjutnya, ada pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini terhadap pendidikan. Yang pertama, pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pendidikan tidak hanya tentang persoalan perempuan, tapi juga pendidikan bagi bangsanya. Hal ini berdasarkan gagasan Raden Ajeng Kartini di mana pendidikan adalah suatu yang penting. Pendidikan akan kuasa mengangkat derajat dan martabat bangsa. Selanjutnya, pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pentingnya ketinggian budi pekerti. Raden Ajeng Kartini berulang kali menegaskan dalam surat-suratnya dalam tulisan yang berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan, di mana intinya adalah pendidikan bagi Raden Ajeng Kartini tidak boleh mengabaikan penanaman budi pekerti. Pemikiran yang selanjutnya, Raden Ajeng Kartini beranggapan bahwa sekolah memanglah hal yang penting, tetapi pendidikan keluarga juga harus diperhatikan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini yang selanjutnya, dengan didapatkannya pendidikan bagi kaum perempuan, Raden Ajeng Kartini menginginkan agar kaum perempuan memiliki kemampuan prima dalam mendidik anak-anaknya. Pemikiran Kartini yang selanjutnya adalah terkait pendidikan dalam pengajaran di sekolah. Kartini menginginkan agar murid-murid diberi kebebasan berpikir dan mengutarakan pendapat. Adapun pemikiran Kartini mengenai bahan bacaan. Di mata Kartini, bahan bacaan memiliki arti penting untuk mendidik anak-anak. Bahan bacaan adalah alat pendidikan yang diharapkan banyak mendatangkan kebajikan. Bahan bacaan yang disediakan di sekolah tak hanya buku pelajaran, tapi juga bahan lainnya yang dapat mengasah akal dan hati. Pemikiran Kartini yang terakhir, yaitu dalam surat Kartini kepada Nyonya Van Col 21 Juli 1902, beliau mengajarkan bahwa untuk menuntut ilmu tetapi tidak lupa akan mengamalkan ilmu tersebut. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam pendidikan yang kami sajikan bukanlah semua dari pemikiran-pemikiran Kartini. Masih banyak lagi pemikiran-pemikiran Kartini tentang nasionalisme dan perjuangan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Hal ini melalui surat-suratnya sudah dibukukan yang kita kenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Adapun sumber yang kami gunakan melalui buku, melalui internet, dan melalui jurnal. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan melalui video ini mengenai peran Kartini dalam pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami berharap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan video ini bisa dijadikan untuk bahan belajar bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.